Shalom semuanya. Halo. Kembali lagi di Story Simple Truth of You. Yes. Oke, kali ini kita kedatangan superstar yang sangat jauh bersama Kakak Desi. Aduh, ini bingung mau panggilnya apa. Mami. Yeah. Oke, bersama Ibu Desi di tempat ini. Ya netral Ibu Desi. Ya Ibu Desi. Oke, baik Ibu Desi, sehat Bu. Ya udah acara keluarga saya pulang. Oke. Kembali ke laptop. Jadi di last episode kita sudah bahas tentang luka sama kepahitan. Dan luka. Betapa pentingnya kita itu membereskan setiap luka yang kita punya. Yes. Oke, so hari ini kita akan bahas gimana caranya. Oke. Dan ini ya, memelihara luka dan kepahitan tuh juga termasuk dosa ya Tante. Oh iya betul. Iya, termasuk benar. dosa. Dan ini dosa yang kita gak diajari tapi kita melakukan itu. Dan dari kecil kita sudah punya naluri buat membalas kejahatan. Iya. Membalas kejahatan. Genetik. Gak cuma menyimpan kejahatan ya, tapi membalas kejahatan. Iya benar ya. Dan dunia pun juga mengajarkan kita buat kalau kamu disakiti balas dong, kalau kamu kuat harusnya kamu bisa balas. Tapi hari ini kita mau pandang dari sudut pandang yang berbeda. Haleluya. Haleluya. Oke. Kita akan masuk ke poin yang pertama yang jadi dasar kita melangkah selanjutnya. Dasar kita mengampuni atau membereskan suatu luka itu apa sih Tante sebenarnya? Dasar kita untuk mengampuni. Alkitab bilang kita harus mengampuni sebab kita sudah diampuni. Ya. Kita harus mengasihi sebab kita sudah dikasihi. Jadi kalau ditanya kenapa saya harus mengampuni, dari sisi Alkitab yang paling jelas adalah karena dosa kita sudah diampuni. Alkitab bilang Kristus mati untuk kita bahkan ketika kita masih berdosa. Nah itu ya. Jadi jelas sekali memang dasar kita, kenapa kok kita harus mengampuni ya, karena kita sudah diampuni. Dan itu jelas sekali ya, walaupun ya, itu juga sering jadi perdebatan nih. Kenapa? Lah kan saya nggak bisa gitu ya. Soalnya dia udah nyakitin saya bukan cuma sekali loh, berkali-kali gitu kan. Saya sendiri juga pernah punya pengalaman sih kepahitan dengan seseorang ya. Dan ketika saya bertahan dalam kepahitan itu, ternyata Tuhan tunjukkan bahwa dosa saya yang jauh lebih besar daripada kesalahan orang tersebut ternyata sama Tuhan itu sudah diampuni. Gitu loh. Jadi kok saya yang jelek, saya yang penuh dosa dalam sehari kan pasti saya itu tanpa sengaja menyakiti Tuhan. Dalam tiap hari pikiran, tutur kata, sikap itu pasti ada yang melenceng gitu loh. Walaupun kita niatnya nggak mau, tapi bawaannya ternyata gitulah. Untuk segala ketidaksengajaan itu pun Tuhan ampuni. Yes. Apalagi orang itu nyakiti kita itu berapa kali toh? Orang yang sama kan nggak mungkin sampai 70 kali kan. Apalagi 70 kali 7 kali ya. Iya, oke, jadi kalau ditanya dasarnya kenapa ya karena kita sudah diampuni dosanya. Dan itu pun ada juga di salah satu ayat yang terkenal ya, di doa Bapa kami, apa ya itu kalimatnya? Ampunilah kesalahan kami. Ya, seperti itu juga kami. Jadi salah satu dasar ya. Betul, itu benar. Itu satu-satunya kalimat di doa Bapa kami yang perintah gitu. Kalau yang lain kan itu berikan kepada kami makanan kami secukupnya. Sudah. Terus kan jauhkan kami dari pencobaan. Udah. Tetapi kalau untuk mengampuni, dan ampunilah kesalahan kami, enggak titik. Ada kelanjutannya, seperti kami mengampuni. Dan itu satu-satunya perbuatan dalam doa Bapa kami yang standarnya itu justru dipakai tolok ukurnya nih ya. Tolok ukurnya justru perbuatan kita. Kalau yang lain kan Tuhan memberi kita berkat, berikan kepada kami pada hari ini makan yang secukupnya. Itu enggak peduli kita berkati orang lain apa enggak, tetap kita dapat berkat. Ya. Dan juga jauhkan kami dari pencobaan, itu enggak
nggak peduli kita tinggal di lingkungan seperti apa, nggak peduli kita doa berapa kali sehari, Tuhan menjauhkan kita dari pencobaan. Ya. Di situ tidak dituntut standar tindakan kita, tapi untuk mengampuni Tuhan bilang, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni. Nah itu ya di situ berat-berat entengnya. Ya seringkali sama manusia harus dibikin berat, soalnya masih nuruti ego sih. Terus juga dasar lain dari pengampunan, kenapa kok kita harus mengampuni? Ya karena kalau kita nggak mengampuni, dosa kita nggak diampuni loh. Ya, walaupun dosa kita yang dulu nih, dosa keturunan itu sama waktu kita kecil itu kan ya kita pasti salah, tapi kan kita nggak paham. Itu sudah diampuni. Dan dosa-dosa kita yang akan kita perbuat, akan berbuat dosa ya. Dosa-dosa yang akan terjadi itu diampuni ketika kita juga mengampuni sesama kita. Ya. Jadi bisa dibilang mengampuni itu syarat buat diampuni gitu ya. Iya benar. Iya benar. Oh itu ada ayatnya dalam Markus 11 ya. Markus kalau nggak salah Markus 11. Ya bisa dicari teman-teman. Markus 11 ayat 25. Di situ dikatakan kalau kamu mau mempersembahkan korban dan kamu teringat ada perkara yang belum kamu bereskan ya. Ini bahasa saya ya. Teringat 1-2 hal terhadap sesamamu, maka Tuhan sampai bilang jangan mempersembahkan dulu. Depending dulu. Kamu pulang, beresin dulu, baru balik mempersembahkan. Coba betapa buat Tuhan persembahan itu tidak akan ada artinya jika diberikan dengan hati yang tidak punya kasih. Kan, ya. Berarti ternyata yang namanya pengampunan, kasih itu penting sekali, memegang peran penting. Dalam Markus 6 itu di situ juga, Matius 6 maaf, di situ juga dikatakan, dan apabila kamu tidak mengampuni kesalahan sesamamu, maka Bapakmu juga tidak akan mengampuni dosamu. Berat bukan buat Kristen ya, karena ini kan sebetulnya kebenaran universal, kebenaran yang menyeluruh ya. Tapi ini ada karena di dalam Kristus. Itu sebabnya di dalam Alkitab kita kenal hal ini. Bagi umat Tuhan, umat yang sudah ditebus dengan darah Yesus, itu diberi kekuatan untuk bisa mengampuni. Amin. Amin. Jadi hukumnya wajib. Hukumnya wajib ya. Mam. Gak apa-apa. Aduh. Tante. Ini kan tadi kan dibilangkan hukumnya kan wajib kan. Kalau misalnya sebelum mempersembahkan pun kita disuruh beresin dulu. Tapi kenapa sih kita ini kadang itu tuh ngampuni itu tuh sulit banget gitu loh. Bahkan ada yang sampai rest in peace itu dalam keadaan kepahitan. Iya. Wah itu ngeri loh. Itu sebetulnya ya kalau kita mau jujur terbuka, kenapa kok kita sulit mengampuni? Karena kita tidak tinggal di dalam Kristus. Sebetulnya itu. Karena Alkitab mencatat ketika kita ada di dalam Kristus itu kita diumpamakan seperti seperti carang anggur ya. Ranting yang menempel pada pokok anggur. Pokok anggurnya itu Kristus. Kedekatan kita sama Kristus itu tidak diumpamakan bagaikan perangko dan amplop. Zaman sekarang kakak ngerti kali ya. Atau bagaikan kartu SIM dan HP. Itu bisa dilepas. Tapi kalau ranting pada pokok anggur itu mengalir zat yang sama, menikmati vitamin yang sama, menikmati cairan yang sama kan karena dia ranting menempel pada pokok anggur. Pokok anggur ini adalah Kristus, Allah sendiri, dan Alkitab dengan jelas mengatakan Allah adalah kasih. Kalau pokok anggurnya ini kasih, rantingnya itu ya pasti akan kasih. Karena kita menyerap cairan yang sama, getahnya itu sama. Dan kenapa ada anak Tuhan, orang Kristen yang sulit mengampuni? Jujur yuk, terus terang.
Pasti karena kita tidak tinggal di dalam Kristus. Kita hanya datang ke gereja, kita hanya koleksi dengar khotbah, kita hanya hobi dengan kegiatan agama, tapi kita tidak menaruh hidup kita itu tinggal di dalam Tuhan. Ya, begitu. Karena gak akan bisa kita keluar dari kepahitan kalau kita pakai kekuatan kita sendiri. Oh iya benar. Betul. Ya, manusia bawaannya itu memberontak, bawaannya itu kepingin diakui, kepingin itu loh, kayak kalau anak kecil kesandung nangis. Aleman. Sudah gennya ya. Jadi ya manjanya itu ada ya, kepingin diperhatiin, kepingin dimaklumi gitu loh. Tapi ya enggak, kita anak-anak Tuhan. Jadi kita harus nempel sama Tuhan kalau kita mau bisa mengampuni. Iya betul. Tapi saya mau tanya Tante, tadi Tante sempat bilang yang ayat yang apa, sebelum kita mempersembahkan korban kita harus pemberesan dulu. Betul. Kalau saya ambil sudut pandang pemberesan korban itu, kalau zaman sekarang mungkin pelayanan bisa nggak Tante? Oh bisa. Jadi bisa dong. Kalau kita sebelum melayani tapi kita masih punya, sebelum naik mimbar maksudnya kan, itu harus melakukan pemberesan gitu. Nah ini masalahnya kan, Tuhan itu sangat menghargai kasih. Itu sebabnya kepada jemaat Efesus pun dikatakan, itu jemaat Efesus dalam kitab Wahyu 2 kan, kita sudah pernah bahas itu, jemaat yang tekun dan kegiatan agamanya hebat. Bahkan mereka juga turut membantu gereja-gereja sekitar gitu loh. Tetapi Tuhan berkata, aku mencela kamu karena apa? Kamu meninggalkan kasihmu yang semula. Loh, buat saya pribadi nih ya, saya mikir emangnya kenapa sih? Yang penting kan dia tetap nongol di gereja gitu loh. Buat saya nih ya, yang penting kan dia tetap bertumbuh, yang penting dia tetap dengar firman, yang penting kegiatan perbuatan keagamaannya itu ada, bukan cuma di dalam gereja tetapi juga di luar. Memberi bantuan kepada orang-orang lain yang membutuhkan gitu. Loh itu kan itu penting. Loh memang kenapa sih Tuhan kok harus ada kasih? Tapi ternyata Tuhan enggak loh. Bahkan itu dalam Wahyu 2 itu sebuah surat yang keras sekali, karena Tuhan bilang, kalau kamu tidak melakukannya, aku akan mengambil kaki dianmu. Loh, bayangin kalau sampai kaki dian itu kan terang. Loh ini umat itu kegiatan keagamaannya itu positif loh, baik loh. Tapi hanya karena dia ndak punya kasih mula-mula, Tuhan bilang terangnya aku ambil loh. Kok sampai segitunya ya? Berarti kan kita nggak bisa ngeyel, tapi kita harus ngikut maunya Tuhan. Kita harus memahami, ternyata yang namanya kasih mula-mula itu penting banget buat Tuhan. Yang namanya kasih itu harus jadi dasar dari semua tindakan kita, harus jadi motivasi dari semua tindakan kita. Jangan kita memberi kalau hanya ingin dilihat. Jangan kita memberi kalau hanya ingin diakui. Tetapi memberilah bukan karena ya mesakelah. Jangan. Tetapi memberilah karena kita punya kasih. Ya. Jadi itu sebetulnya makanya Tuhan bilang, kalau kamu mempersembahkan korban, kalau kamu mau naik mimbar, kamu mau pelayanan, tetapi dalam hatimu itu masih ada kebencian, masih ada kepahitan. Lu kok disuruh beresi dulu, kenapa? Kan berarti korbannya ini tidak menyenangkan Tuhan, betul ya? Kalau kita mau tarik kesimpulannya seperti itu, atau berarti Tuhan tidak berkenan kepada korban yang dipersembahkan dari hati yang tidak beres dengan kasih Allah. Sepenting itu kasih itu buat Tuhan ya. Berarti kita harus yuk minta Roh Kudus, Tuhan tolong mampukan saya supaya saya bisa lebih dalam lagi mengenal Engkau ya. Mungkin ini ya, ini kan kalau disakiti, kalau kita terima luka itu melibatkan dua orang ya,
2 orang atau ya lebih ya. Yang penting nggak mungkin kita sendiri tuh luka sendiri gitu kan, nggak mungkin. Kan lucu. Tapi masih pasti melibatkan paling nggak 2 orang gitu dan orang lain. Nah terus gimana Tante kita memposisikan pengampunan itu buat orang lain gimana? Apa kita harus bilang sama orang itu, oh aku sayang sama kamu, aku mengampuni kamu, apa gimana Tante kalau? Iya, oke. Maksudnya pemberesannya itu gimana gitu? Oke. Ada yang bisa kita lakukan, memungkinkan maksudnya. Seperti kalau sama teman sendiri sih nggak masalah, Yes. ya. Tapi ada juga yang tidak memungkinkan kita lakukan. Misalnya itu kepada hamba Tuhan. Nah ini kan kalau kita jemaat dan kita kecewa kepada hamba Tuhan, kan kita kalau sama hamba Tuhan kan juga nggak, maksudnya komunikasi itu tidak terjalin seakrab seperti kita sama teman, gitu ya. Kalau kita sama teman kita kecewa atau kita misalnya ini bos kepada anak buah, oh itu minta maaf gampang, iya bukan, maksudnya bukan terus menyepelekan, tidak, tapi maksudnya ayo kita harus berani minta maaf. Harus berani membereskan. Apalagi kalau bos mau minta maaf sama anak buah, itu gampang banget. Mau dia biasa merintah nuding-nuding. Sekarang tinggal ulurkan tangan minta maaf kan selesai gitu loh. Jadi kalau ada kesempatan tidak dia gunakan, dia salah. Ya, demikian juga kepada teman. Kalau misalnya kayak gini nih, misalnya kita diam-diam jengkel sama teman kita, ya, padahal dia kan orangnya nggak ngerti kalau kita sedang jengkel. Cup. Gitu ya. Kalau misalnya dianya nggak ngerti, terus kita juga, tapi kita ngerti, aduh aku sudah jengkel sama orang itu. Jadi ini sebetulnya kan kepahitan yang terjadi di dalam kita sendiri, betul ya? Nah, kalau itu yang saya lakukan adalah saya akan menghampiri dia dan saya minta maaf. Walaupun orang yang kita minta maaf dia kaget, karena dia sama sekali nggak ngira gitu loh. Karena ini nggak sempat terjadi perdebatan, pertengkaran, nggak ada. Terus dia bilang, dia kaget. But it's okay. Karena ya memang kita mau beres. Dan memang setelah itu kan pasti ada damai. Kasih itu pasti menimbulkan damai sejahtera ya. Tapi saya juga pernah mengalami, saya pahit dengan salah seorang hamba Tuhan yang adalah ceritanya nih temannya papa saya. Nah lo gimana coba? Masa saya mau datang kepada si om itu, om saya mau minta maaf saya jengkel. Nggak bisa juga kali. Maka untuk itu apa yang saya lakukan, saya datang kepada Tuhan. Ya. Karena seperti apapun om tersebut juga ya dia salah, tapi kan mungkin dia nggak paham, nggak ngerti kalau udah nyalain gitu loh. Nggak apa-apa. Iya, jadi saya datang kepada Tuhan dan saya memutuskan dalam hadirat Tuhan, Tuhan saya mau mengampuni hamba Tuhan ini. Ya, dan akhirnya ya berdamai. Berdamai dengan keadaan dulu. Kalau ketemu kan wah kayak kucing, tikus ketemu kucing. Melipir. Lari. Kalau dari jauh saya sudah lihat teman papa itu, saya lari. Tapi sekarang tidak lagi. Puji Tuhan. Karena nggak ketemu. Aduh. Aduh. Bukan. Sudah ketemu. Ternyata sudah ketemu. Nah, bisa jadiin clickbait ini. Ternyata Tante Desi. Itu Harus kan pakai H ya Desi. boleh. Iya oke deh. Itu kan kalau misal kita tadi kan sama orang yang nggak bisa dijangkau itu kan apa? Kita kan datang ke hadirat Tuhan terus kan minta pemberesan sama Tuhan, kita doain orang itu. Tapi kalau sama orang yang bisa dijangkau tapi orang itu semisal ya orang itu tahu dan tidak tahu kita itu tuh jengkel, tapi tetap tidak mau meresponi, itu gimana? Sebetulnya itu bukan urusan kita, wong yang nggak mau merespon dia, dia yang ngurus. Iya juga. Oke, baik. Karena tugas kita kan kita melakukan ini karena ini firman Tuhan. Ya, kita melakukan ini karena kita itu sayang sama Tuhan. Kita mengasihi Allah.
Jadi ketika kita minta maaf sama orang itu, bahkan malah ada yang justru dimaki-maki loh. Teman saya itu dia teman dengan apa tante? Teman. Teman saya ini dengan kerendahan hati karena dia merasa dia mau membereskan. Dia datang kepada orang tersebut, orang tersebut malah sombongnya keluar. Jadi ya itu, teman saya malah dimaki-maki gitu loh. Tapi hebatnya teman saya ini, maka saya percaya deh Roh Kudus yang pegang. Ya, jadi waktu dia dimaki-maki, dia itu cuman nunduk aja. Dia nggak komen. Sampai akhirnya itu temennya yang maki-maki akhirnya iya habis bahan omongan terus bingung. Lah kamu kesini tuh mau ngapa gitu loh. Dia tanya gitu. Lah ya saya mau minta maaf. Capek. Terus, oh ya sudah. Jadi ini orang ya kayak gitu. Tapi hebatnya Roh Kudus itu pegang kendali. Jadi teman saya tetap dia tidak nambah sakit hatinya, ya, tetap fokus sama Tuhan. Udah Tuhan, saya sudah minta maaf. Kalau dia menanggapi dengan baik, it's okay. Dia tidak menanggapi dengan baik, ya saya kan sudah melakukan yang Tuhan suruh. Dan intinya kan teman saya kemudian pulang dari situ justru dengan perasaan damai. Sementara temannya yang marah-marah nggak bakalan damai. Iya juga. Tensi naik. Berarti kelihatan semua. Iya benar tuh kan, kayak gitu emang sih. Sekarang kalau luka atau kepahitannya orang tua tante atau anak ke orang tua ya tante. Ini pertanyaan ini yang tanya saya aja, jangan Vanessa. Tadi dikira Tak jawab. Pemberesan di sini. Itu gimana tante? Oke. Di mana-mana yang namanya anak pasti pahitnya sama orang tua. Yang namanya murid pasti jengkelnya sama guru. Yang namanya jemaat pasti jengkelnya sama pendetanya, hamba Tuhannya. Itu kan, nggak mungkin sama hamba Tuhan sebelah. Biasanya pasti kan. Terus juga yang namanya pegawai pasti jengkelnya sama bosnya. Yang namanya guru itu jengkelnya sama kepala sekolahnya. Wah itu di mana-mana kayak begitu. Dan itu sebetulnya sesuatu yang tidak perlu lantas kita besar-besarkan dan kemudian dibuat sulit untuk minta maaf. Ya. Justru karena kalau ini misalnya anak itu minta maaf kepada orang tua itu, wow, itu indah sekali. Karena saya sering kok, sering salah sebagai anak. Dan saya juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Yang cukup dengan maaf ya mam, maaf ya pah, udah selesai. Tapi saya juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan besar yang sampai kalau minta maaf itu nggak cukup cuman sekali, tetapi refleks air mata keluar, saya peluk kaki papa, ya karena melakukan kesalahan yang besar. Tetapi ternyata ketika kita minta maaf kepada orang tua kita, itu luar biasa, sebab itu membangkitkan kasih orang tua kepada kita lebih lagi. Walaupun ada memang orang tua yang terus, ayo bener toh, sing tak omong ke mamah ki apa, malah apa namanya, toeng gitu kan. Tetapi itu pun orang tua seperti itu, walaupun respon kita kan nggak kepingin sebetulnya orang tua kita respon seperti itu. Tapi respon papa mama kita yang begini ini, itu sebetulnya karena kasih. Mereka melakukannya bukan dengan benci. Bukan lantas mereka menghendaki supaya kita pergi sana dicoret dari kakak. Enggak kan? Mereka itu mah bunyi aja. Kok bahasaku kasar ya? Maksudnya mereka itu terus ngomelin kita. Tetapi sebetulnya itu cara mereka. Tidak semua orang tua itu bisa dengan gampang memeluk anaknya loh. Enggak semua orang tua. Kenapa? Kalau mungkin kita lihat orang tuanya si A, ya ampun kok kalau sama anaknya kok bisa guyon, bisa mesra kayak gitu. Saya sama orang tua saya kok nggak bisa kayak gitu. Loh tolong dipahami, orang tua kita juga dididik dalam pola yang seperti itu. Mereka juga tidak
tidak terbiasa mendapat pelukan dari orang tua mereka, sehingga akhirnya mereka pun jadinya ya begitu gitu loh. Itu sebabnya kita tidak perlu membesar-besarkan kesulitan yang ada. Tetapi justru karena kita ini anak, kecewa sama orang tua, datang aja minta maaf aja. Rendahkan hati. Jujur ngaku, iya, ada anak yang sulit ngomong. Itu ada. Saya juga pernah. Tapi kalau ini ke suami. Karena sulit ngomong, ya saya tulis surat. Dan ternyata tulis surat itu asik loh, lebih asik dari WA. Ketika kan kalau nulis surat itu kan waktunya lebih lama. Dan sementara kita menulis surat itu Roh Kudus bekerja loh. Jadinya itu kita benar-benar ya ampun maaf gitu ya. Saya sudah menyakiti hatimu, maafkan saya. Itu kalimat per kalimat itu juga dibacanya itu juga jadi iya, yang namanya pengampunan itu ketika kita minta ampun dan ketika kita mengampuni itu selalu berbuah manis. Yes. Tidak ada yang tidak. Walaupun mungkin cara orang itu menanggapi permintaan maaf kita itu beda-beda. Tetapi di situ kita juga dilatih supaya kita juga belajar menerima orang apa adanya. Ya. Pengampunan itu selalu berbuah manis. Saya kemarin baca quotes bagus dari status salah seorang teman. Orang jahat jadi baik itu bukan karena hukuman, tapi karena kasih. Yes. Ketika orang jahat itu dia mendapat kasih, maka dia berubah menjadi baik, dan itu betul. Karena hukuman itu pada dasarnya sebetulnya ya efek jerahnya juga paling berapa minggu sih. Hukuman itu tidak mendatangkan efek jerah yang yang permanen ya. Tetapi kasih itu merubahnya permanen, dan itu betul. Benar banget ya. Oke. Deep. Mungkin satu lagi Tante, kalau yang ini sekarang kalau kakak rohani atau pemimpin kita di gereja itu apakah sama dengan yang tadi, Tante? Kalau kita bisa ada komunikasi yang baik, karena kan biasanya kalau kita mau datang minta maaf itu kalau kita dengan orangnya aja sudah ada jarak jauh gitu kan, maksudnya ya kita memang tidak akrab sama orang itu, kita mau minta maafnya kan juga sulit ya. Tetapi saya percaya karena ini adalah hamba Tuhan, pembimbing rohani ya. Pastinya dia juga dapat terang Kristus. Ya. Jadi ketika kita ini ngomong, entah kita ngomong, entah lewat chatting, entah lewat surat, pokoknya apapun lah, kita bilang saya ini di dalam hati sebetulnya ada ganjelan. Ya, entah sama kakak, entah sama om tante. Kita ngomong seperti itu, saya percaya kok yang namanya hamba Tuhan itu membuka diri. Ya. Mereka juga ada dalam kasih karunia Tuhan. Dan ketika kita mau minta maaf, mau melakukan pemberesan, kita harus ngerti bahwa setan itu nggak suka. Nah, jadi sebelum kita melakukan pemberesan, yuk kita serahkan dulu semuanya sama Tuhan. Ya. Supaya Tuhan tutup bungkus semuanya, dan pemberesan ini pada akhirnya memang benar-benar beres. Ya. Jangan lantas timbul luka baru. Ya, sebab bisa timbul luka baru. Karena apa? Karena sebetulnya dari hati ini belum niat untuk beres. Gitu loh. Jadi dari hati ini masih mengharapkan, mbok kamu itu baik toh sama saya. Jadi sehingga ketika kita minta maaf, dianya nggak baik. Wah, di sini makin marah, egonya makin tinggi. Nggak boleh ya. Anak Tuhan, kita tinggal di dalam Kristus, kita merasakan aliran darah yang sama, kita merasakan aliran kasih yang sama dengan Kristus. Jadi yuk ketika kita ada ganjelan dengan kakak rohani, apalagi kalau kakak rohani kan biasanya lebih akrab ya, dengan ganjelan juga dengan om tante pendeta gembala, jangan ragu untuk datang ya. Jangan ragu untuk ngomong. Bu Desi, saya itu sebetulnya tidak suka sama Bu Desi ngomong, tidak apa-apa
Ya, Ayah Bu Desi. Iya. Iya betul. Ngomong aja apa namanya hamba-hamba Tuhan itu terbuka, ya. Bukan terbuka untuk menemplak, tidak, tetapi terbuka dengan penuh kasih. Karena dosa-dosa kami yang besar ini juga sudah diampuni sama Tuhan. Jadi pasti kami akan apa namanya menyambut semua teman-teman ya, yang mau. Kan yang namanya kita bergereja sama-sama itu juga pasti ada gesekan yang tanpa kadang kita nggak sengaja, nggak mikir gitu loh. Kita mah sembrono aja serogol santai. Kita nggak tahu kalau sikap kita itu sudah melukai teman-teman gitu loh. Jadi kalau emang ada teman-teman yang terluka, please welcome, datang ke kita aja ya. Yuk, bereskan sama-sama. Jadinya bagus kok, manis. Pengampunan itu selalu berbuah manis. Amin. Oke, mungkin sedikit menyimpulkan dari kepahitan di berbagai macam jenis hubungan tadi, ada orang tua ke anak ke orang tua, terus ada pemimpin, ada macam-macam ya. Itu satu hal yang saya dapat, pengampunan itu kita ngasih, kita nggak berharap kita dapat apa kembalinya. Jadi kan ada pernah bilang pengampunan itu dalam bahasa Inggris forgive. Forgive. Jadi buat dikasih. Untuk memberi. Karena kasih itu memberi. Ya. Gitu. Oke. Bagus. Apalagi nih? Ini nih, tadi kan dari pernyataan Tante Mami. Kan kadang kan kita tuh kan kalau misalnya tergantung respon ya, itu tuh malah bikin bisa nambah. Aduh, udah aku tuh udah minta maaf, tapi kok kamu malah kayak gini dan respon yang sebagainya. Berarti sebenarnya kalau semisal responnya sana, itu tuh juga bisa mempengaruhi diri kita buat membereskan diri kita sendiri nggak sih sebenarnya? Oh iya, betul, bisa ya. Dan itu juga gini, itu juga ke masalah mengampuni ini juga tergantung kedalaman kita sama Tuhan. Ya, kalau kita sama Tuhan pokoknya sebatas KTP, ya kita keganjil bolak-balik cuma di masalah ini, masalah mengampuni gitu ya. Tetapi ternyata kalau memang kita itu sama Tuhan memang betul mau all out, mau total sama Tuhan, ya kita bisa kok beranjak dari situ. Dan ketika orang lain itu melukai kita, lebih lagi justru ketika kita sedang merendahkan hati, ternyata kok malah semakin diinjak. Itu kan ada pepatahnya ya, sampai bilang ya jangan mau dong kamu diinjak, ya itu dunia ya. Tapi kalau kita balik lagi ke masalah pengampunan, kita mengampuni saja. Jadi walaupun kok malah bikin luka baru ya, berarti ini mungkin ada yang belum beres dalam aku. Ya bisa jadi, karena ternyata kayak tadi kita bilang, kalau tadi di awal sih kalau nggak salah Semi tadi bilang yang namanya pemberesan itu pasti melibatkan dua orang atau luka. Dia bilang tadi luka itu pasti melibatkan dua orang. Ternyata enggak loh, kan kita bisa juga kecewa terhadap diri sendiri. Iya juga ya. Satu orang ternyata melukai diri sendiri. Ya ternyata bisa. Bisa. Dan ya setiap anak Tuhan butuh waktu. Ya kita masuk dalam proses. Allah juga menghargai proses. Jadi kalau mungkin memang ketika kita minta ampun dan yang sana itu makin meninggikan diri, kita kok malah jadinya terluka ya. Kok belum bisa seperti teman saya yang tadi. Teman saya itu malah tetap damai aja dia. Ya udah nggak apa-apa karena dia udah fokus, dia tahapnya udah berserah sama Tuhan. Pokoknya memang niatnya mau ikut Tuhan total, mau nurut firman Tuhan. Tetapi ada juga dari teman-teman yang mungkin belum sampai ke tahap itu. Ya. Kalau memang terus kemudian terjadi luka lagi, yuk kita mundur dulu. Jangan terus makin mengejar. Ya. Kita mundur dulu. Kita bereskan luka yang di dalam dulu sama Tuhan. Ya kita ampun, kita ngaku dulu. Ngaku sama Tuhan itu paling enteng. Paling enteng itu bukan berarti gampang ngaku sama Tuhan paling. Enggak, maksudnya justru kalau ngaku sama Tuhan itu bikin kita ini bebannya itu hilang.
Jadi hati ini jadi enteng banget. Enteng bukan berarti sesuatu yang gampang, tidak, tetapi enteng itu penuh sukacita, tidak lagi berbeban berat, tidak lagi penuh masalah, tidak lagi penuh dosa, tetapi ada damai, sukacita, hati itu jadi tenang, jadi enak, ngaku sama Tuhan. Ketika kita masih belum bisa mengampuni sesama kita, ngaku sama Tuhan. Ketika kita ngaku sama Tuhan, kita minta, Tuhan tolong saya dong. Ya. Jangan menghukum diri terlalu berat. Ya. Kita dalam segala hal selalu datang ke tahta kasih karunia Allah. Itu bagian kita, rumah kita di situ. Ya. Jadi kalau ada apa-apa, bahkan ketika kita belum bisa melakukan firman Tuhan, ayo datang kepada Bapa. Ya. Jangan terus pergi makin menjauh. Nah, saya orang berdosa, saya belum bisa melakukan itu. Bukan, jangan seperti itu. Tapi teruslah datang mendekat kepada Bapa. Ya. Dia memberi kita kekuatan. Yes. Bagus. Mungkin jadi pertanyaan terakhir Tante, dan nanti Tante Desi bisa nambahin sesuatu mungkin biar mungkin pertanyaannya gini Tante, biar kita nggak terjebak lagi sama kepahitan itu gimana? Oke. Minum banyak manis. itu salah supaya Diabetes tidak pahit. Oke. Sejujurnya kalau kita ini banyak masuk dalam hadirat Tuhan, itu ini pengalaman saya ya. Masuk dalam hadirat Tuhan itu tidak melulu doa setengah jam di kamar, doa 1 jam itu namanya baru masuk hadirat Tuhan. Enggak. Masuk hadirat Tuhan itu adalah kontak dimanapun, everywhere, dimanapun, bahkan ketika selesai ngajar ada jeda waktu istirahat seperempat jam ya, sambil murid-murid saya biasanya terus mereka snack, makan siang. Saya secara pribadi juga ngomong sama Tuhan, ya ngomong. Tetapi dalam hadirat Tuhan, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, di situ Tuhan menyediakan perlindungan berlapis. Saya nangkapnya itu, yang saya terima itu, dan yang saya alami pun itu. Ada banyak benteng perlindungan yang sebetulnya Tuhan sediakan secara khusus untuk hati dan pikiran kita. Tuhan itu sangat menjaga. Kita yang manusia berdosa aja kepingin jaga hati, apalagi Tuhan yang sudah membeli kita dengan darahnya. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita deket sama Tuhan, itu membuat kita jadi gak gampang pahit. Itu betul. Bahkan ketika ada orang terang-terangan menyakiti kita, itu kita bisa ketawa kok. Bukan ketawa karena gila, tetapi maksudnya enteng, gak ada beban. Dan itu betul. Mazmur 37 apa 73 ya? 73 deh kayaknya. Mazmur 73. Di situ Asaf. Asaf itu kan pelayan Tuhan, kita ngerti. Tetapi dia iri karena dia, menurut pemikiran Asaf itu kayak gini. Aku tuh melayani Tuhan tuh kurang apa? Tapi kok hidupku kayak gini? Sementara itu orang yang gak pernah setia sama Tuhan, hidupnya berlimpah-limpah, sakit aja enggak, lah aku dikit-dikit malah diajar sama Tuhan. Itu pola pikir Asaf. Dan dia berkata, iri hatinya ini, iri hati itu kan ya pasti pahit ya kan, karena di dalam kan, betul ya, dipikir di dalam sampai membuat Asaf itu sakit. Dalam Mazmur 73. Mazmur 73. Mazmur 73 saya bacakan ya. Ayat 3. Aku cemburu kepada pembual-pembual kalau melihat kemujuran orang fasik. Kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Tapi yang gemuk belum tentu fasik ya. Mereka tidak mengalami kesusahan. Mereka tidak dihukum seperti orang lain. Itu sebabnya mereka sombong, suka kekerasan, menyindir, berani mengata-ngatai terhadap surga.
ayat 13. Asaf bilang, sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih. Sia-sia aku membasuh tanganku tanda tidak bersalah. Namun aku kena tulah sepanjang hari. Aku kena hukum setiap pagi. Tuh kan, ini Asaf mikirnya kayak gitu. Ketika aku ayat 16, ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, kenapa tuh Tuhan? Jadi kan Asaf itu terus mempertanyakan, kalau Tuhan itu adil, kok yang sini yang baik? Ya sini baik, ya kan gitu kan. Kok yang sini yang baik kok malah dihukum, yang sono yang jahat kok malah makmur. Ketika aku bermaksud mengetahuinya, aku gak bisa loh, itu kata Asaf ayat 16. Hal itu menjadi kesulitan di mataku, aku gak bisa sampai, ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Jadi dalam hadirat Tuhan itu ada kesembuhan batin. Oh itu jelas banget. Setiap kali ini pengalaman, setiap kali saya masuk hadirat Tuhan itu pasti ada kesembuhan batin. Sejujurnya malu mengakui, manusia itu kok gampang banget ya batinnya itu sakit. Tetapi ternyata seperti itu. Dan setiap kali kita masuk dalam hadirat Tuhan itu selalu terjadi kesembuhan batin, pemulihan batin, kesembuhan, perubahan pola pikir. Dan juga benteng Tuhan itu membentenginya itu betul-betul. Itu kita bisa merasakan ketika kita itu masuk dalam hadirat Tuhan. Di situ dalam hadirat Tuhan itu kita diterima utuh. Apa adanya, tanpa takut dihakimi. Ketika kita ngaku sama manusia, kita bisa takut loh dihakimi. Bahkan ketika kita ngaku sama orang tua, kenapa kita nggak berani terbuka sama orang tua? Takut tau nek dimarahi. Sama orang tua pun kita ada rasa takut dihakimi. Tapi kalau dalam hadirat Tuhan, kita itu masuk bisa utuh apa adanya tanpa takut dihakimi. Justru di situ ada kesembuhan. Dan itu luar biasa sekali, yang namanya luka hati itu mulai dirontoki loh sama Tuhan satu persatu. Setahap demi setahap sesuai dengan kapasitas rohani kita. Kita kan rohaninya gak mungkin bisa sulapan, langsung jadi seperti Elia, langsung jadi seperti Yesus, gak bisa sulapan. Kita belajarnya juga tertatih-tatih, tetapi setahap demi setahap itu sama Tuhan itu kita disembuhkan sedikit demi sedikit. Luka hati itu mulai dibebat, luka hati mulai dipulihkan, pikiran-pikiran yang salah itu kita dibuka loh sama Tuhan. Ya, jadi jangan ragu masuk hadirat Tuhan. Di situ tempat pemulihan, ya. Dan di sana bebas COVID, bebas dosa. Dalam hadirat Tuhan itu benar kita diterima apa adanya. Kalau mau kita susah mengampuni, yuk masuk hadirat Tuhan. Nanti Tuhan kan bukakan betapa Tuhan itu sudah mengampuni dosa kita yang besar, dan Tuhan tetap mengasihi kita sekalipun kita bandel. Di situ kita akan merasakan, aduh Tuhan terima kasih, saya mau ikut Tuhan sepenuh hati. Saya mau mengampuni sebab saya mau Tuhan benar-benar melakukan firman-Mu. Itu deh. Keren sih. Speechless. Deep. Ada lagi enggak, Nis? Mungkin kalau dari aku ini ya bukan quote tapi ya yang dari tadi aku nangkep, kalau semisal kita sudah mau mencoba untuk membereskan tapi kita malah diinjek, jangan kita injek balik, karena kalau kita udah pemberesan sama Tuhan, Tuhan nggak pernah nginjek kita kok meskipun kita berdosa. Betul, jadi jangan injak juga orang lain yang sudah nginjak kita, oke? Karena Tuhan nggak nginjak kita. Amin. Jadinya injak-injakan. Ya benar. Ya. Oke. Ya, luar biasa ya. Dan satu hal yang saya tangkap juga dari setiap apapun yang kita bahas di story ini, yang jadi satu hal topik yang nggak pernah lepas adalah datang ke hadirat Tuhan. Jadi benar. Apapun masalahnya, apapun yang kita bahas, apapun yang jadi pergumulan kita, sama-sama yuk kita mau datang ke Tuhan, karena satu-satunya sumber kasih itu Tuhan dan nggak pernah habis. Benar. Ya, dan kalau mengasihi orang, kita nggak mau mengasihi pakai kasih kita sendiri, tapi kita mau mengasihi pakai kasihnya Tuhan, karena kasihnya Tuhan nggak pernah habis. Jadi kasihnya ke orang itu nggak pernah habis juga. Spread the love. Yes.
spoiler. Enggak, tapi tayangnya pas itu ya. Pas Oh sudah. iya, pas ya. Oke, terima kasih Tante Desi atas waktu dan Tante Mami. Iya, setiap sama-sama. firmannya. Terima kasih juga buat setiap kita semua yang sudah menyaksikan story dari awal sampai akhir, dan semoga ini bisa jadi berkat buat Amin. kita semua. Betul. Dan sebarkan kalau kalian merasa terberkati, like kalau terberkati, komen juga bisa. Dan kalau ada yang mau usul tema, boleh silahkan DM di yu.shiloh atau bisa komen. Terima kasih dan sampai jumpa. God bless you. God bless you.